Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu respirasi dan fotosintesis dari sebelum kita menginjak perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu, respirasi merupakan proses oksidasi makanan dari sel-sel yang hidup yang nantinya menghasilkan energi lalu digunakan untuk proses asimilasi atau pertukaran, penyerapan mineral, serta proses lain yang mempergunakan energi. Di dalam respirasi sendiri ada beberapa proses yang terjadi. Walaupun pada manusia lebih dikenal proses respirasi adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, respirasi pada tanaman atau pada tumbuhan itu lebih kompleks, meliputi penyerapan oksigen, perubahan karbohidrat, pelepasan tenaga, pembentukan senyawa intermediate, pelepasan karbon dioksida beserta air, dan pengurangan berat tumbuhan. Nah, respirasi merupakan reaksi yang berlawanan dengan fotosintesis di mana kalau respirasi itu menyerap oksigen sedangkan fotosintesis itu melepaskan oksigen. Respirasi terjadi sepanjang hari, bisa siang dan malam, sedangkan fotosintesis dia bisa terjadi bila ada cahaya. Respirasi itu tidak membutuhkan cahaya, sedangkan fotosintesis itu membutuhkan cahaya sebagai energi potensial. Respirasi itu tidak memerlukan klorofil, tetapi dia memerlukan stomata sebagai tempat pertukaran gas. Sedangkan fotosintesis dia memerlukan klorofil. Nah, respirasi merupakan proses katabolisme atau mempercepat reaksi kimia yang membutuhkan oksigen di dalam tubuh tanaman menjadi energi, sedangkan fotosintesis itu adalah reaksi anabolisme atau pembentukan energi. Katabolisme, saya ulangi, adalah perubahan oksigen menjadi bentuk energi, sedangkan anabolisme adalah pembentukan energi pada tanaman, ya. Respirasi bagi tumbuhan pertama itu melepaskan tenaga dan mengaktifkan pembelahan sel. Jadi kalau ada banyak oksigen itu tumbuhan akan memiliki ATP atau tenaga dan mengaktifkan pembelahan sel yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi tumbuh dengan baik. Lalu menyebabkan pembentukan senyawa-senyawa lain yang nantinya akan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder yang salah satunya nanti bisa dijadikan sebagai sumber bahan obat. Merubah makanan tidak larut menjadi bentuk larutnya. Lalu memelihara siklus karbon di alam karena tadi mengeluarkan banyak karbon di udara, merubah tenaga potensial menjadi tenaga kinetik, dan hasil respirasi bisa dimanfaatkan untuk pengangkutan material dan energi elektrik. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap respirasi tanaman, baik buruknya atau udara yang dihasilkan, atau misalkan seberapa banyak oksigen yang dihasilkan, itu adalah umur dan kondisi fisiologi dari jaringan tumbuhan tersebut. Lalu ketersediaan substratnya, hidrasi atau ketersediaan air, rangsangan karena luka, artinya saat kita menyayat pohon juga itu akan mempengaruhi pada hasil
respirasi tanaman tersebut, dan juga kandungan zat-zat kimianya. Nah, ini faktor pengaruhnya adalah cahaya, kadar air dalam tanah, suhu udara dalam tanah, komposisi karbon dioksida dan oksigen di atmosfer, dan juga proses pemupukan di sekitar tumbuhan. Nah, ini terjadi di mana respirasi ini? Yang paling besar terjadi di kambium, ujung akar, ujung batang, dan jaringan-jaringan muda atau daerah-daerah pemanjangan pada tanaman. Sedangkan daerah-daerah dengan proses respirasi rendah itu terdapat di bagian dorman atau bagian-bagian yang tertimbun dan bukan daerah pemanjangan, suhunya lebih rendah, lalu kadar air yang rendah. Nah, air itu dibutuhkan untuk proses respirasi. Nah, air ini diserap lewat akar, sebagian juga lewat daun, ya, melalui stomata. Nah, tempat masuknya cairan pada tanaman itu bisa melalui kutikula. Ini lapisan seperti lilin yang menutupi epidermis di sekitar daun dan batang. Lalu ada lentisel, biasanya dia berada di kulit kayu. Lalu di kulit kayu dan luka daun itu bisa menyerap air. Luka daun adalah sayatan-sayatan pada daun. Kalau daun misalnya kita petik, nah disitulah air akan masuk di bagian luka pada daun tersebut. Nah, mekanisme penyerapan air itu ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang aktif biasanya terjadi pada tanaman dengan transpirasi lambat atau pertukaran gasnya itu lambat. Nah, di sini bagian-bagian yang berfungsi adalah akar sebagai osmometer saat transpirasi, di mana dia akan mengatur bagaimana kandungan oksigen kalau sudah mencukupi itu akan di stop untuk dimasukkan ke dalam jaringan tumbuhan. Lalu dibutuhkan juga garam-garam yang berada di dalam xilem yang memiliki tekanan osmosis yang rendah daripada tenaga tempat air di dalam tanah. Nah, ini keosmosisan ini sangat berpengaruh, artinya jika konsentrasi oksigen di dalam tanaman rendah, maka konsentrasi yang ada di luar itu akan masuk. Sedangkan jika konsentrasi oksigen itu terlampau banyak di dalam tumbuhan, maka secara otomatis oksigen tidak akan lagi diserap begitu. Ini mengakibatkan terjadinya gerakan air masuk ke dalam dan menghasilkan tekanan akar. Gitu. Nah, kalau sudah penyerapan air aktif, sering terjadi peristiwa gutasi dan eksudasi pada beberapa tanaman. Contohnya adalah pengeluaran dan pemancaran getah-getah pada tanaman, walaupun mereka tidak memiliki luka. Lalu mekanisme penyerapan air pasif ini biasanya terjadi pada tanaman dengan transpirasi cepat. Nah, biasanya penyerapan pasif ini pada tanaman-tanaman yang memiliki kayu-kayu tebal. Begitu. Akar menjadi pasif menyerap air lewat permukaan. Jadi kalau tadi transpirasi aktif, itu peran akar sangat dibutuhkan untuk penyerapan air-air yang banyak. Sedangkan kalau pada penyerapan air pasif,
itu seluruh bagian tanaman memiliki peran untuk mengambil air. Nah, transpirasi. Apa sih tadi transpirasi? Transpirasi merupakan hilangnya air dari tumbuhan dalam bentuk uap melalui stomata. Nah, tempat lain transpirasi ada di kutikula dan lentisel. Nah, hilangnya air melalui transpirasi ini cukup besar. Satu pohon itu bisa 200 sampai 400 liter air per harinya. 95% air yang digunakan tanaman hilang melalui proses transpirasi. Transpirasi ini dibagi beberapa macam berdasarkan apa? Berdasarkan tempat keluar masuknya. Yang pertama ada transpirasi kutikuler, berarti dia menggunakan kutikula atau lapisan lilin yang berada di jaringan epidermis. Lalu ada transpirasi lentisel, berarti dia menggunakan lentisel pada kulit kayu untuk proses pengeluaran uap-uap airnya. Lalu ada transpirasi stomater, berarti proses pengeluaran airnya berada di stomata, ya, ada di bagian-bagian daun. Mekanisme transpirasi ini penguapan dari dinding sel ke ruang antar sel, ya. Air itu keluar dari sel, lalu air diserap melalui akar dibawa ke bagian tumbuhan lain, ke bagian lain pada tumbuhan, ya, melalui gerakan air ke atas, lalu menguap dari permukaan sel, mengumpul dalam ruang antar sel dan menaikkan tekanan uap air. Lalu ada yang berdifusi, artinya ada yang berubah bentuk dari bentuknya pelarut dengan konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi ada angin, cahaya, kelembaban, tekanan udara, dan ketersediaan air. Itu kalau faktor luar. Faktor dalam adalah kerapatan stomata dan bentuk khusus daun. Lalu ada gutasi atau proses pengeluaran eksudat pada tanaman. Jumlah tetesan itu bervariasi dengan komposisi dari murni air saja atau sampai larutan yang mengandung bahan organik atau anorganik. Biasanya terjadi pada bagian hidatoda atau di daerah stomata, di dekat urat daun. Jadi kalau kalian mematahkan urat daun atau tulang daun, ya, di sana biasanya menghasilkan cairan-cairan yang lengket. Nah, itu adalah biasanya kita sebut getah. Itu adalah proses gutasi namanya. Pada kawasan tropis, gutasi terjadi pada malam hari. Nah, biasanya kalau kalian melihat tanaman saat pagi hari, itu terdapat jaringan-jaringan yang lengket seperti getah yang membeku. Nah, itu adalah hasil proses gutasi. Jadi proses pengeluaran lendir-lendirnya itu adalah pada saat malam hari, dan pada saat pagi hari dia akan menjadi lebih keras. Perbedaan transpirasi dan gutasi tadi, kalau gutasi terjadi malam hari, transpirasi terjadi siang hari. Kalau gutasi, air keluar dalam bentuk cair, sedangkan transpirasi airnya keluar dalam bentuk uap air. Gitu. Prosesnya melalui stomata, kutikula, dan lentisel pada transpirasi, sedangkan gutasi melalui stomata dan hidatoda. Ya, ini nanti bisa kalian baca. Ini tidak akan terlalu saya bahas terlalu banyak. Penggolongan tumbuhan berdasarkan besarnya transpirasi.
Nah, perbedaan transpirasi dan evaporasi. Transpirasi biasanya diatur oleh aktivitas guard cell atau sel-sel yang jaringannya lebih keras sebagai sel-sel penopang pada tanaman. Luas permukaan transpirasi diatur oleh guard cell, sedangkan pada evaporasi itu guard cell tidak terlibat karena transpirasi itu terjadi pada sel hidup saja, sedangkan evaporasi ini menyebabkan pengeringan. Evaporasi bisa terjadi pada tanaman-tanaman yang sudah mati, bagian-bagian yang layu, di mana hasilnya adalah proses pengeringan pada tanaman. Jadi walaupun keluar masuknya air pada tanaman itu tidak akan membuat tanaman itu kering karena prosesnya adalah transpirasi. Sedangkan evaporasi itu adalah proses pengeluaran air terus-menerus pada tanaman yang mengakibatkan tanaman menjadi kering tanpa masuknya air kembali ke dalam sel-sel pada tanaman. Lalu ada translokasi, adalah pertumbuhan tinggi pohon tergantung pada pergerakan air. Begitu. Pada waktu udara panas, air lebih banyak ditransport melalui akar dan batang ke bagian mesofil daun, dan aliran air dikontrol oleh transpirasi. Jadi translokasi ini nantinya akan menentukan tinggi pada pohon. Jika aliran air yang sumbernya itu banyak, tumbuhan atau pohon tersebut akan lebih cenderung tinggi. Biasanya kalau di daerah-daerah lembab, pohon-pohon akan cenderung lebih tinggi, misalkan pada daerah hutan-hutan tropis. Nah, itu tumbuhan akan cenderung lebih tinggi karena pergerakan airnya juga baik. Sedangkan di daerah perkotaan atau di daerah yang gersang, jenis-jenis tumbuhannya itu cenderung lebih kecil karena pergerakan airnya yang lambat dan tidak terdapat tempat penyerapan air. Ya, ini nanti bisa dibaca ya. Ini adalah gambaran dari sirkulasi mineral dalam pohon dan pengembalian ke dalam tanah melalui pencucian dan air yang gugur. Selanjutnya kita bahas fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses penghasilan gula dari dua bahan mentah sederhana, yaitu karbon dioksida dan air yang terjadi di dalam klorofil atau zat hijau daun. Proses fisika biokimianya menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik stabil yang dibantu dengan cahaya matahari. Senyawa yang mengandung karbon itu sangat dibutuhkan. Jadi seperti karbon dioksida nantinya akan membentuk senyawa yang mengandung karbon pula atau gugus gula dengan campuran air dan bantuan cahaya matahari. Selain itu juga ada hasil sampingnya berupa oksigen. Nah, ini reaksi fotosintesisnya ya. Bisa kalian lihat di slide-nya nanti. Ini keterangannya 6 molekul karbon dioksida bereaksi dengan 6 molekul air yang membentuk gugus glukosa dan 6 molekul oksigen yang nantinya dibantu oleh cahaya matahari yang terjadi di klorofil atau zat hijau daun. Yang terlibat dalam fotosintesis ada karbon dioksida, dia diserap dari atmosfer melalui stomata. Pada permukaan tanah, kandungan karbon dioksida lebih besar daripada di atas tajuk. Nah, biasanya selain air yang diserap oleh akar juga karbon dioksida. Lalu air diperoleh dari dalam
tanah bersamaan dengan kandungannya karbon dioksida. Lalu ada glukosa, ini dikenal sebagai dextrose atau karbohidrat, disusun oleh elemen karbon, hidrogen, dan oksigen yang nantinya adalah hasil produk dari fotosintesis, yaitu glukosa yang akan dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri. Lalu oksigen adalah produk samping dari fotosintesis, di mana hasil oksigen akan dilepaskan ke luar tumbuhan, sedangkan yang digunakan oleh tumbuhan hanya gulanya saja. Lalu ada cahaya matahari yang biasanya digunakan sebagai sumber tenaga dalam melakukan fotosintesis. Jadi sumber energinya adalah cahaya matahari. Besar kecilnya intensitas yang diterima dipengaruhi oleh morfologi daun. Jadi besar kecilnya gula yang dihasilkan atau proses fotosintesisnya cepat atau tidaknya dipengaruhi oleh besar kecilnya daun gitu. Semakin lebar daun berarti proses fotosintesisnya atau oksigen yang dihasilkan dan gula yang dihasilkan juga lebih banyak. Selanjutnya ada klorofil, yaitu zat hijau daun berperan untuk mengkonversi sinar matahari menjadi energi kimia. Nah, ini adalah struktur molekul dari klorofil. Nah, ini klorofil. Klorofil itu berada di dalam kloroplas. Nah, ini adalah sel-sel yang banyak mengandung klorofil, menyebabkan sel-selnya menjadi berwarna hijau. Faktor pembentukan klorofil ada faktor internal dan juga faktor lingkungan. Kita bahas yang faktor lingkungan saja. Faktor lingkungan pada klorofil adalah cahaya sangat mempengaruhi dengan banyak atau tidaknya klorofil dan juga suhu. Ini tulisannya kurang terlalu jelas ya, nanti bisa kalian lihat saja di slide-nya. Lalu suhu. Sintesis klorofil biasa terjadi pada range suhu yang lebar. Suhu 3-48 derajat Celcius kondisi yang baik untuk pembentukan klorofil. Jadi saat pada tanaman di gurun yang suhunya di atas 60 dan di kutub utara atau selatan yang suhunya di bawah -0 ya, itu nanti klorofilnya tidak akan terbentuk sehingga tanaman-tanaman juga cenderung tidak ada, bahkan mungkin ada tapi ukurannya lebih kecil sehingga oksigen yang dihasilkan di daerah tersebut juga sangat minim. Lalu mineral. Klorosis terjadi karena defisiensi unsur hara. Contohnya nanti nitrogen ini merupakan penyusun klorofil, zat besi merupakan kofaktor prekursor klorofil, dan magnesium sebagai penyusun dari klorofil, seperti yang tadi sudah kita lihat dalam slide sebelumnya. Lalu ada air, tentu saja tekanan air yang moderat memperlambat pembentukan klorofil. Jadi semakin banyak air juga itu tidak bagus, sehingga membuat klorofil jumlahnya sedikit. Kalau terlalu banyak air akan menimbulkan kerusakan klorofil ya. Lalu tanpa oksigen proses seedling atau fotosintesis tidak akan terjadi, ada klorofil. Oksigen perlu untuk mensuplai energi metabolik dalam pembentukan klorofil. Jadi mungkin dari 6 oksigen yang dihasilkan saat proses fotosintesis, ada sebagian oksigen yang digunakan untuk proses pembentukan klorofil. Mekanisme fotosintesis. Yang pertama adalah penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas.
Lalu pemisahan molekul air diiringi pelepasan elektron berenergi tinggi dan penghasilan oksigen. Lalu transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia dan tenaga pereduksi. Nah, ketiga ini merupakan reaksi terang. Lalu ada penggunaan ATP dan NADPH2 yang merupakan energi untuk fiksasi karbon dioksida atau pelepasan karbon dioksida menjadi atau perubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, ini adalah reaksi gelap. Reaksi terang atau fotofosforilasi itu prosesnya berupa penangkapan energi cahaya oleh kloroplas, lalu pemecahan air dan oksigen atau fotolisis. Lalu pembentukan energi berupa ATP dan NADPH2. Ya. Proses ini adalah proses perubahan air pada menjadi energi. Lalu ini adalah reaksi gelap dan fiksasi karbon dioksida. Untuk prosesnya ini nanti bisa kalian tanyakan atau nanti saya kirimkan video lebih lanjutnya ya, karena akan sangat panjang dan akan sangat sulit kalau saya hanya menjelaskan di dalam video seperti ini ya, begitu. Ini nanti bisa kalian baca saja di slide-nya. Ini adalah proses singkat dari tadi, proses reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini reaksi gelap itu ada 3 pembagian, di mana pembagian fiksasi atau perubahan karbon dioksida menjadi glukosa itu ada pada 3 jenis tanaman, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM. Tanaman C3 itu sebagian besar tumbuhan atau sebagian besar tanaman-tanaman yang dikotil, sedangkan tanaman C4 adalah tanaman-tanaman yang monokotil. Nih contohnya jagung, tebu, dan lain sebagainya. Lalu ada tanaman CAM atau crassulence acid metabolism, di mana tanaman CAM merupakan tanaman yang biasanya berada di gurun atau di kutub. Contohnya adalah kaktus. Nah, C3 ini prosesnya ya. Ini tidak akan saya terlalu jelaskan karena ini sangat botanis sekali gitu. Yang penting kalian cukup tahu proses fotosintesis itu proses perubahannya seperti apa. Ya, ini adalah proses reaksinya. Ini siklus C4. Dan ini adalah siklus CAM. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sadari pasti masih banyak kekurangan dari video saya. Maka dari itu, kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan, atau misalkan penjelasan saya tadi sangat kurang, mungkin nanti bisa kalian tanyakan gitu. Karena supaya saya bisa menjelaskan lebih lanjut.
pertama juga karena satu PowerPoint ini jumlahnya cukup banyak sehingga dalam waktu singkat akan sangat sulit kalau saya terus menjelaskan dengan durasi waktu yang terlampau lama. Begitu ya, bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA saya gitu. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.